Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan alur cerita Tales of Herding Gods berdasarkan versi light novelnya. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, jadi bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar lebih mudah mengikuti jalan ceritanya. Perlu saya ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan seri Donghua Tales of Herding Gods. Jadi jika kalian tidak menyukai spoiler dan ingin menikmati ceritanya langsung melalui Donghua, kalian bisa menutup video ini terlebih dahulu. Bagi yang sudah siap, mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Yasha. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Chinmu mulai menyadari bahwa sesuatu yang terjadi di kuil Raja Surgawi semalam bukanlah ilusi. Saat memperhatikan patung Raja Surgawi, ia melihat sebuah pedang naga bulan sabit hijau berada di tangan patung tersebut. Yang membuatnya terkejut, ketika mereka pertama kali tiba di kuil, pedang itu sama sekali tidak ada. Rasa penasaran membuat Chinmu ingin memeriksa noda darah yang menempel pada bilah pedang. Namun sebelum ia menyentuhnya, kakek buta segera menghentikannya dan memperingatkan bahwa terlalu banyak rasa ingin tahu bisa membawa maut. Peringatan itu membuat Chinmu teringat pada kejadian mengerikan yang pernah ia saksikan sebelumnya ketika setetes darah iblis mampu membuat seluruh tumbuhan di sekitarnya layu dalam sekejap. Jika darah pada pedang itu benar-benar asli, maka pertempuran yang terjadi semalam juga benar-benar nyata. Artinya patung Raja Surgawi benar-benar telah bertarung dan memenggal Raja Naga Laut Timur. Darah yang masih menempel pada pedang kemungkinan besar adalah darah sang Raja Naga. Kakek buta kemudian menjelaskan bahwa senjata surgawi memiliki roh dan kesadaran sendiri. Karena itu, mereka tidak boleh diprovokasi sembarangan. Meski begitu, Chinmu tidak berniat mengambil pedang tersebut. Ia hanya ingin mengumpulkan sedikit darah naga karena bahan berharga seperti itu dapat digunakan untuk membuat obat. Dengan hati-hati ia mengeluarkan botol giok dan berhasil menyimpan setetes darah Raja Naga ke dalamnya. Baginya, benda langka seperti itu merupakan harta yang tidak boleh disia-siakan. Setelah itu, Chinmu memperhatikan kepala naga batu raksasa yang tergeletak di halaman kuil. Kepala naga tersebut telah menghantam tanah hingga menciptakan kawah besar. Di sekitar pecahannya masih terlihat bercak darah merah yang berkilauan. Chinmu kembali mengumpulkan darah itu dengan sangat hati-hati. Namun yang lebih menarik perhatiannya adalah bekas potongan pada leher kepala naga tersebut. Potongannya begitu rapi dan sempurna sehingga jelas bahwa kepala naga itu dipisahkan oleh satu tebasan luar biasa tajam. Dari bekas tebasan itu, Chinmu dapat merasakan aura seni pedang yang sangat misifin dalam. Meskipun hanya melihat bekas luka pada patung batu, ia sudah dapat merasakan kesombongan, kekuatan, dan wilayah pisau yang ditinggalkan oleh sang pengguna. Ia bahkan merasa bahwa jika memiliki cukup waktu untuk mempelajari bekas tebasan tersebut, ia mungkin dapat memahami teknik pisau tingkat tinggi yang tidak kalah hebat dari keterampilan pisau pemotongan babi milik kakek Jagal. Sayangnya, rombongan tidak bisa berlama-lama di sana. Kakek Mas segera mendesaknya untuk melanjutkan perjalanan. Chinmu pun menyusul yang lain dan memanggil Naga Kilin. Namun Naga Kilin tampak sangat kelelahan. Sepanjang malam ia telah dijadikan tunggangan oleh patung Raja Surgawi sehingga tubuhnya terasa sakit dan lemah. Ketika Chinmu mencoba menaikinya, Naga Kilin langsung menjerit kesakitan seperti babi yang akan disembelih. Chinmu segera turun dan Naga Kilin mengeluh bahwa dirinya pasti telah kerasukan karena ditunggangi patung batu sepanjang malam. Dengan cemas ia meminta kakek buta untuk melakukan pengusiran setan. Namun kakek buta hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia bukan ahli dalam hal tersebut. Menurutnya, Naga Kilin tidak mengalami kerasukan apapun, melainkan hanya kelelahan akibat pengalaman aneh semalam. Kakek buta kemudian menenangkan Naga Kilin dan mengatakan bahwa setelah beristirahat semalam, kondisinya akan kembali normal. Meski masih sedikit khawatir, Naga Kilin akhirnya hanya bisa menerima penjelasan tersebut dan melanjutkan perjalanan bersama rombongan. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil ke arah utara, Chinmu bersama kakek buta, kakek Ma, dan nenek Si memasuki sebuah wilayah yang sangat aneh. Mereka menyadari bahwa tanah di sana semakin rendah, seolah-olah mereka sedang turun ke dalam sebuah cekungan raksasa yang dikelilingi pegunungan tinggi. Menurut nenek Si, tempat itu dulunya mungkin merupakan wilayah yang sangat berbeda dari reruntuhan besar. Meskipun terlihat seperti lembah yang dikelilingi gunung, sebenarnya daerah tersebut sangat luas dan menyerupai dasar sebuah baskom raksasa. Saat menjelajah lebih jauh, mereka menemukan berbagai pemandangan yang tidak biasa. Di antara bebatuan terdapat karang merah bercabang yang berkilau seperti batu delima. Bahkan makhluk hidup di sana juga sangat aneh. Nenek Si baru saja memetik sepotong karang merah ketika seekor monster mirip lobster raksasa menyerang mereka. Tubuhnya panjang, memiliki banyak kaki, dan penjepit besar yang berbahaya. Monster itu dengan mudah dikalahkan dan akhirnya menjadi santapan makan siang mereka. Namun Chinmu merasa bingung. Tidak ada laut atau sungai di sekitar mereka. Tetapi mengapa ada makhluk laut seperti lobster hidup di tempat itu? Tak lama kemudian, keanehan semakin terlihat. Mereka melihat monster ikan raksasa yang memiliki 6 kaki dan dapat berlari di daratan seperti sapi. Ada pula ikan bersayap yang terbang di langit, serta gurita raksasa yang hidup di pegunungan.
Semua makhluk tersebut tampak seperti hewan laut yang telah beradaptasi hidup di daratan selama waktu yang sangat lama. Nenek Si kemudian menyimpulkan bahwa wilayah itu kemungkinan besar dulunya adalah lautan besar. Setelah laut menghilang, makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya terpaksa berevolusi agar dapat bertahan hidup di daratan. Namun perubahan yang terjadi pada mereka begitu ekstrim sehingga bahkan Nenek Si dan kakek buta merasa heran. Di tengah perjalanan, naga Qilin tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia merasa pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Namun bukan dirinya yang datang, melainkan sosok dewa misterius yang muncul dalam mimpinya semalam. Ucapan itu membuat suasana semakin misterius. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di sebuah desa yang dihuni para penduduk reruntuhan besar. Di sana mereka menemukan semua orang sedang kebingungan dan ketakutan. Qinmu segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang tetua desa menjelaskan bahwa pada malam sebelumnya terjadi peristiwa yang sangat aneh. Saat badai besar melanda, mereka melihat sesuatu yang mustahil. Di atas rumah-rumah mereka muncul lautan raksasa yang menggantung di langit. Air laut itu tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang di udara sepanjang malam. Di dalam lautan yang tergantung tersebut, para penduduk melihat cahaya petir yang terus menyambar. Mereka bahkan mengaku melihat naga berenang di dalamnya. Dari kejauhan terdengar suara pertempuran yang sangat dahsyat, seolah-olah perang besar sedang berlangsung di dalam lautan langit itu. Ketika fajar tiba, lautan tersebut menghilang begitu saja. Namun kejutan sebenarnya baru ditemukan setelah matahari terbit. Banyak kuil Raja Naga di wilayah itu hancur total. Patung-patung batu naga surgawi yang biasanya berada di dalam kuil juga lenyap tanpa jejak. Menurut para saksi, mereka melihat patung-patung batu itu hidup dan terbang keluar dari kuil pada malam hari. Bahkan ada seorang biksu yang mengaku menyaksikan seorang raja surgawi membawa pisau besar dan menunggangi seekor makhluk gemuk, lalu menyerbu ke lembah naga surgawi dan memenggal kepala Raja Naga yang berkuasa di sana. Setelah mendengar semua informasi tersebut, Qinmu kembali dan menceritakannya kepada kakek buta, kakek Ma, dan Nenek Si. Keempatnya langsung menyadari bahwa semua kejadian aneh yang mereka alami ternyata saling berhubungan. Patung-patung dewa yang hidup, Raja Surgawi yang membantai para Raja Naga, naga Qilin yang menjadi tunggangan misterius sepanjang malam, serta lautan yang muncul di langit, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Apa yang terjadi semalam bukanlah ilusi atau legenda. Sebuah pertempuran besar benar-benar telah terjadi di dunia yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, dan akibatnya kini mulai terlihat di dunia nyata. Situasi semakin genting setelah mereka mengetahui bahwa dekrit yang muncul sebelumnya ternyata dikirim langsung oleh Yang Mulia dari desa tanpa kekhawatiran. Namun masalah yang sebenarnya justru berada di depan mata mereka. Di dalam tubuh Nenek Si, suara kuno milik Li Tianxing kembali muncul. Kesadaran sang master sekte iblis perlahan mencoba mengambil alih tubuh Nenek Si. Melihat keadaan itu, kakek Ma dan kakek buta segera bertindak. Kakek Ma menggunakan kekuatan Buddha untuk menekan jiwa Li Tianxing, sementara kakek buta membantu menahan Nenek Si agar tidak kehilangan kendali. Meski untuk sementara berhasil ditekan, mereka semua tahu bahwa keadaan ini tidak akan bertahan lama. Qinmu yang melihat situasi semakin berbahaya langsung mendesak mereka untuk bergerak lebih cepat menuju Biara Guntur Agung. Menurutnya, mereka harus tiba sebelum Li Tianxing berhasil bebas sepenuhnya dan menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Dalam perjalanan, mereka tiba di lembah naga surgawi. Pemandangan di sana membuat semua orang terkejut. Patung-patung naga suci yang dahulu berdiri megah kini hancur berserakan. Sebagian besar patung tampak terpotong oleh satu serangan yang sangat kuat. Bahkan patung Raja Naga Surgawi yang berdiri di tengah danau juga kehilangan kepalanya. Melihat kehancuran itu, Nenek Si mulai sadar kembali. Ia merasa bingung sekaligus takjub. Baginya, reruntuhan besar selalu menyimpan banyak misteri. Ia bahkan mulai mempertanyakan apakah patung-patung batu tersebut hanyalah pahatan biasa atau sebenarnya merupakan para dewa yang telah berubah menjadi batu. Namun sebelum pikirannya berkembang lebih jauh, kakek Ma kembali menggunakan kekuatan Budanya. Cahaya suci memancar dari tubuhnya, lalu sebuah wujud biksu berjubah putih keluar dari dahinya, dan langsung memasuki kesadaran Nenek Si untuk menekan Li Tianxing sekali lagi. Dengan wajah serius, kakek Ma menjelaskan bahwa keadaan sudah sangat berbahaya. Roh primordial Li Tianxing kini menyatu dengan tubuh dan jiwa Nenek Si dengan kecepatan luar biasa. Bahkan kekuatannya telah menembus alam hidup dan mati. Jika proses ini terus berlanjut, Li Tianxing akan sepenuhnya menguasai tubuh Nenek Si dan menjadikannya sebagai tubuh barunya. Mendengar penjelasan itu, kakek buta segera bertanya berapa lama lagi kakek Ma mampu menahannya. Sayangnya kakek Ma tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya masih mampu menekan Li Tianxing untuk sementara waktu. Tetapi jika terus dipaksakan, kesadaran dan jiwa Nenek Si bisa ikut terluka. Karena itulah kakek buta mengambil keputusan tegas. Mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berhenti atau menunda perjalanan. Satu-satunya pilihan adalah bergerak secepat mungkin menuju tujuan mereka sebelum Li Tianxing berhasil merebut tubuh Nenek Si sepenuhnya. Perjalanan Qinmu dan para kakek dari desa lansia semakin sulit dari sebelumnya. Mereka terus mempercepat langkah menuju Gunung Meru, tetapi kondisi Nenek Si membuat situasi menjadi sangat rumit. Kakek Ma harus terus menekan kesadaran Li Tianxing yang berada di dalam tubuh Nenek Si.
Akibatnya, tenaga yang ia keluarkan semakin besar dan perlahan memperlambat perjalanan mereka. Di saat yang sama, kultivasi Nenek Si terus meningkat. Namun kesadaran Li Tianxing juga semakin kuat dan semakin sering mengambil alih tubuhnya. Kakek Ma sebenarnya mampu menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menekan Li Tianxing, tetapi ia tidak berani melakukannya karena khawatir akan melukai jiwa dan pikiran Nenek Si. Karena itulah, kondisi mereka penuh dengan ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, Nenek Si semakin jarang sadar, sementara Li Tianxing justru semakin sering terbangun. Qin Mu hanya bisa menyaksikan semuanya dengan rasa cemas karena tidak memiliki cara untuk membantu. Mereka kemudian melintasi sebuah cekungan raksasa yang diyakini sebagai bekas Laut Timur. Tempat itu dipenuhi jurang-jurang dalam dan pegunungan tajam yang menjulang seperti bilah pedang. Menurut cerita para penduduk desa, pada malam hari lautan misterius muncul di langit. Tetapi ketika siang tiba, seluruh air laut itu menghilang tanpa jejak. Fenomena aneh tersebut membuat Qin Mu terus bertanya-tanya. Jika lautan itu benar-benar ada, kemana semua airnya pergi saat matahari terbit? Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak makhluk aneh dan kuat yang mereka temui. Ada ubur-ubur bercahaya yang melayang di langit seperti lentera warna-warni ketika malam tiba. Makhluk-makhluk itu biasanya bersembunyi di dalam kuil saat gelap turun. Mereka juga bertemu banyak naga banjir yang masih hidup. Sebagian tinggal di sungai-sungai pegunungan yang dalam, sementara yang lain menetap di gunung berapi dan menguasai wilayah mereka masing-masing. Untungnya, naga-naga itu tidak mudah menyerang selama tidak diganggu. Beberapa kali Qin Mu melihat naga banjir keluar untuk memburu manusia. Namun ketika mereka melewati kelompok Qin Mu, para naga tersebut dapat merasakan kekuatan para kakek dan memilih untuk menjauh tanpa menimbulkan masalah. Setelah berhasil keluar dari cekungan raksasa itu, Gunung Meru akhirnya hanya berjarak sekitar 2 hari perjalanan lagi. Meski tujuan sudah semakin dekat, mereka tetap tidak berani lengah. Bahkan saat beristirahat dan tidur, mereka harus selalu bersiap untuk menekan Li Tianxing jika sewaktu-waktu mencoba mengambil alih tubuh Nenek Si sepenuhnya. Di tengah suasana tegang itu, hanya naga kilin yang terlihat menikmati perjalanan. Ia makan dengan lahap, tidur dengan nyenyak, dan tubuhnya tampak semakin sehat. Sisik serta bulunya berkilau terang, jauh berbeda dengan kondisi Qin Mu dan yang lainnya yang kelelahan. Karena kehabisan tenaga, Qin Mu dan para kakek akhirnya memilih menunggangi naga kilin dan membiarkan makhluk raksasa itu membawa mereka menuju Gunung Meru. Dalam perjalanan, mereka mulai menemukan semakin banyak desa yang memeluk ajaran Buddha. Hampir setiap rumah memiliki patung Buddha untuk disembah. Bahkan di beberapa desa, patung Buddha ditempatkan berdampingan dengan patung-patung batu para dewa kuno yang selama ini melindungi reruntuhan besar. Setelah bertanya kepada penduduk setempat, Qin Mu mengetahui bahwa para biksu dari biara Guntur Agung sering datang untuk berkhotbah dan mengobati penyakit warga. Karena bantuan tersebut, banyak penduduk mulai mempercayai ajaran Buddha. Melihat hal itu, kakek buta tersenyum dan mengatakan bahwa biara Guntur Agung memang pandai menarik pengikut. Dengan membantu masyarakat yang hidup di reruntuhan besar, mereka berhasil mendapatkan kepercayaan penduduk dan memperluas pengaruh agama Buddha di wilayah tersebut. Semakin dekat mereka ke biara Guntur Agung, semakin banyak pula kuil Buddha yang berdiri di sepanjang jalan. Dupa terus menyala di depan kuil-kuil itu, sementara berbagai patung Buddha dengan bentuk yang berbeda-beda menerima penghormatan dari para peziarah. Tanpa mereka sadari, mereka kini telah memasuki wilayah pengaruh terbesar agama Buddha di reruntuhan besar, dan Gunung Meru sudah berada tepat di depan mata. Saat malam mulai mendekat di reruntuhan besar, Qin Mu menyadari sesuatu yang aneh. Berbeda dengan tempat lain, manusia dan binatang buas tidak berlindung di kuil-kuil Buddha saat kegelapan turun. Mereka justru memilih berkumpul di sekitar patung-patung dewa kuno yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini membuat Qin Mu memahami bahwa meskipun Rulai Tua telah berusaha menyebarkan ajaran Buddha di wilayah ini, pengaruh agama Buddha masih tidak mampu menggantikan perlindungan para dewa kuno reruntuhan besar. Menurutnya, ajaran Buddha mungkin dapat menyembuhkan hati dan penyakit, tetapi tidak bisa melindungi nyawa dari bahaya kegelapan malam yang mengerikan. Dalam perjalanan mereka, Qin Mu melihat banyak biara berdiri di pegunungan sekitar. Karena hari mulai gelap, rombongan memutuskan beristirahat di salah satu vihara yang cukup besar. Di sana, ratusan biksu masih tenang melantunkan kitab suci meskipun malam hampir tiba. Pemandangan itu membuat Qin Mu terkejut. Ia berpikir mungkin para biksu memiliki kemampuan luar biasa yang mampu melawan kegelapan. Terlebih lagi, patung-patung Buddha di vihara tersebut memancarkan cahaya samar yang benar-benar mampu menghalau kegelapan di sekitarnya. Namun setelah mengamati lebih dekat, Qin Mu menemukan kenyataan yang mengejutkan. Ternyata patung-patung Buddha itu bukanlah patung Buddha asli. Para biksu telah melapisi patung-patung dewa kuno reruntuhan besar dengan tanah liat, membentuknya menyerupai Buddha, lalu melapisinya dengan emas. Akibatnya,
Masyarakat mengira cahaya pelindung itu berasal dari kekuatan Buddha, padahal sebenarnya berasal dari para dewa kuno yang tersembunyi di dalam patung tersebut. Ketika Kinmu membuka mata ilahinya, ia dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya suci yang mengusir kegelapan berasal dari patung dewa kuno, bukan dari lapisan Buddha emas di bagian luar. Penemuan itu membuatnya semakin curiga terhadap biara tersebut. Kecurigaan Kinmu bertambah ketika melihat banyak binatang buas aneh berkeliaran bebas di dalam vihara. Yang aneh, makhluk-makhluk ganas yang seharusnya memangsa manusia itu terlihat sangat jinak. Bahkan mereka tampak seperti vegetarian dan ikut berdoa layaknya para penganut Buddha. Orang-orang yang berlindung di sana menganggap semua itu sebagai keajaiban agama Buddha. Mereka percaya ajaran Buddha telah menjinakkan binatang-binatang buas tersebut. Namun Kinmu kembali menemukan kebenaran yang tersembunyi. Secara diam-diam, para biksu ternyata memberi makan binatang-binatang itu daging yang telah dicampur obat bius. Karena terus-menerus dibius, naluri buas mereka tertidur dan mereka menjadi jinak. Jadi semua yang terlihat sebagai keajaiban agama Buddha sebenarnya hanyalah rekayasa. Melihat semua kemunafikan itu, Kinmu mulai merasa marah. Namun kakek buta segera menahannya. Ia mengingatkan bahwa tujuan mereka adalah menuju biara Guntur Agung untuk meminta bantuan Rulai Tua menyelamatkan Nenek Si. Jika mereka membuat keributan sekarang dan menghancurkan biara ini, berita itu bisa sampai ke telinga biara Guntur Agung dan membuat perjalanan mereka semakin sulit. Mendengar itu, Nenek Si langsung mencibir. Menurutnya, para biksu hanyalah kaum munafik yang mencuri kekuatan para dewa kuno, lalu mengklaimnya sebagai keajaiban agama Buddha. Ia mengejek rombongannya karena memilih menutup mata demi mendapatkan bantuan dari Rulai Tua. Kinmu kemudian berkata bahwa semua kebenaran akan terungkap saat mereka bertemu langsung dengan Rulai Tua di biara Guntur Agung. Jika memang agama Buddha memiliki kekuatan sejati, mereka akan segera mengetahuinya. Ucapan itu membuat Nenek Si tertawa. Ia bahkan menggoda Kinmu karena sebagai pemimpin sekte suci surgawi, ia justru harus meminta bantuan dari pemimpin sekte yang selama ini dianggap musuh. Menurut Nenek Si, seorang pemimpin sekte suci surgawi yang sejati seharusnya melakukan hal yang jauh lebih ekstrim. Yuya berkata bahwa mereka seharusnya menghancurkan seluruh bagian depan biara, merobohkan patung-patung Buddha palsu, dan memperlihatkan patung dewa yang tersembunyi di baliknya. Ia juga ingin menghilangkan obat bius dari tubuh para binatang buas agar sifat asli mereka muncul kembali dan membongkar kebohongan para biksu di depan semua orang. Baginya, kebenaran harus diperlihatkan apa adanya tanpa ditutupi lapisan emas dan kebohongan. Kinmu mengakui bahwa perkataan Nenek Si memang masuk akal. Namun cara yang diusulkannya terlalu berbahaya. Jika binatang-binatang itu kembali sadar, mereka kemungkinan besar akan mengamuk dan membantai orang-orang yang tidak bersalah. Karena itulah, meskipun mengetahui seluruh kebohongan yang terjadi di vihara tersebut, Kinmu akhirnya memilih menahan diri dan tidak melakukan tindakan gegabah. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju biara Guntur Agung, tempat kebenaran yang sesungguhnya mungkin akan segera terungkap. Perjalanan Kinmu dan para tetua desa lansia akhirnya membawa mereka ke tujuan besar mereka, yaitu biara Guntur Agung yang berdiri megah di pusat pegunungan Patahan Dewa. Dari kejauhan, pemandangan itu benar-benar luar biasa. Ribuan gunung yang mengelilinginya seolah membentuk tangga raksasa menuju langit. Lapisan paling luar terdiri dari 3.000 puncak gunung, lalu semakin ke dalam jumlahnya berkurang menjadi 999, hingga akhirnya mengelilingi satu puncak utama di tengah. Di setiap puncak berdiri vihara dan kuil Buddha yang megah. Beberapa gunung bahkan dipahat langsung menjadi patung Buddha raksasa. Ada vihara yang dibangun di telapak tangan patung Buddha. Ada pula yang berdiri di bagian dada dan jantungnya. Seluruh wilayah itu dipenuhi emas, perak, serta kemewahan yang menunjukkan kekuatan besar agama Buddha di dunia ini. Melihat kemegahan tersebut, kakek buta tidak bisa menahan diri untuk mengkritik. Menurutnya, semua kekayaan itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu rakyat yang kesusahan. Nenek Si pun ikut mengejek para biksu karena hidup dalam kemewahan meskipun selalu mengajarkan kesederhanaan. Bahkan ia secara terang-terangan menyebut banyak kuil Buddha sebagai lambang kemunafikan. Kinmu yang tahu betapa berbahayanya ucapan itu segera memperingatkan mereka agar diam. Namun Nenek Si justru semakin bersemangat dan terus mengkritik para biksu. Ucapannya ternyata didengar oleh seorang biksu yang sedang terbang di langit. Biksu itu sangat marah dan langsung berteriak menyebut Nenek Si sebagai iblis. Namun saat pandangannya jatuh kepada kakek Ma, ekspresinya langsung berubah drastis. Wajahnya dipenuhi ketakutan sebelum buru-buru melarikan diri sambil berteriak bahwa Ma Wangshen telah kembali ke gunung. Nama Ma Wangshen ternyata masih menjadi mimpi buruk bagi seluruh biara Guntur Agung. Dalam waktu singkat, ribuan biksu berhamburan keluar dari kuil-kuil mereka. Mereka membentuk lapisan pertahanan yang sangat rapat di langit, seolah sedang menghadapi musuh terbesar yang pernah ada. Kinmu pun akhirnya menyadari bahwa ketika kakek Ma datang ke tempat ini di masa lalu, ia benar-benar menerobos seluruh pertahanan biara seorang diri hingga mencapai puncak utama. Naga Kilin terus berlari menuju pusat Gunung Meru. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati ribuan vihara yang dipenuhi para biksu kuat dengan kultivasi tinggi. Semakin dekat ke puncak emas, semakin banyak pula biksu yang berkumpul.
Mereka mengendarai berbagai binatang spiritual dan membentuk pertahanan berlapis-lapis yang tampak mustahil ditembus. Namun kakek emas sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Saat tiba di depan puluhan ribu biksu yang menjaga puncak emas, ia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana. Ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk bertemu Rulai Tua karena memiliki sebuah permintaan. Begitu suara kakek emas terdengar, kekuatan kultivasinya langsung mengguncang seluruh pegunungan. Mata air emas muncul dari tanah, bunga lotus turun dari langit, dan berbagai penglihatan suci memenuhi cakrawala. 8 ras makhluk setengah dewa dan setengah iblis muncul di udara bersama para dewa dari 20 surga. Cahaya Buddha menyelimuti seluruh pegunungan Meru, membuat para biksu yang hadir terkejut dan tertekan oleh kekuatan mantra yang ia lepaskan. Saat suasana mencapai puncaknya, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari puncak emas. Pemilik suara itu tidak lain adalah Rulai Tua. Dengan nada kagum, ia mengatakan bahwa kultivasi Ma Wangshen telah meningkat jauh sejak kunjungan terakhirnya. Menurutnya, kakek Makini telah mencapai surga ke-20 dari Mahayana Sutra Rulai, yaitu alam Brahma. Itu adalah tingkat yang hanya tinggal selangkah lagi dari gelar Rulai. Mendengar perintah Rulai Tua, seluruh biksu segera menyingkir dan membuka jalan menuju puncak utama. Qin Mu yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia baru mengetahui bahwa Mahayana Sutra Rulai memiliki 20 tingkatan surga. Siapapun yang berhasil mencapai seluruh tingkatan tersebut akan menjadi seorang Rulai sejati. Kakek Ma kemudian menjelaskan bahwa ketika ia meninggalkan biara Guntur Agung dahulu, dirinya baru mencapai surga ke-19, yaitu alam sakral. Pada masa itu saja, ia sudah dianggap sebagai salah satu praktisi terkuat di dunia. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, kultivasinya telah melangkah lebih jauh lagi. Dan kedatangannya kali ini bukan sebagai seorang murid yang kembali ke rumah, melainkan sebagai seorang ahli tertinggi yang bahkan membuat seluruh biara Guntur Agung gemetar ketakutan. Baik, itulah pembahasan kita untuk video kali ini. Perlu diingat bahwa di video ini saya hanya membahas garis besar alur ceritanya. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, termasuk dialog, perkembangan karakter, dan berbagai peristiwa penting lainnya, saya sangat menyarankan kalian untuk membaca novel Tales of Herding Gods secara langsung. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai alur cerita Tales of Herding Gods. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.